Oke guys, jumpa lagi di videonya Mat Einstein. Udah lama nggak upload tentang video yang berhubungan dengan teknologi. Sebelumnya udah muncul versi bahasa Inggris, versi bahasa Jawa. Nah sekarang bahasa Indonesia buat dirimu yang roaming kedua bahasa tersebut. Ya udah nggak apa-apa, bisanya juga bahasa Indonesia. Itu udah bagus. Nah pertanyaan adalah, apakah orang tua kita bisa melihat hasil dari pencarian kita di internet? Nah ini pertanyaan yang cukup menarik, dan buat kamu yang mudah-mudahan aja nggak bisa. Nah sayangnya jawabannya adalah bisa sekali. Nah sebelum itu kita lihat dulu iklan depan ini, dan sembari dirimu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, biar kedepannya info-info terkait teknologi, pelajaran harian dan segala macam dirimu akan tahu. Oke, pertanyaan yang sekarang sering muncul adalah, bagaimana cara para admin WiFi ini bisa mengetahui browsing internet kita? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah muncul juga, karena ya kita kan juga banyak kegiatan ya, browsing di HP itu sering. Nah, mulai dari Instagram, gambar, hentai, bokep, ya dan semuanya. Kita ya wajar lah, anak muda juga gitu kok. Nah, pertanyaan adalah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu konsep yang namanya obor, atau dalam bahasa Inggris namanya torch. Torch itu obor atau senter, fungsinya adalah kalau ya nggak beda jauh, menerangi atau mencari di mana letak-letak yang tersembunyi. Nah, kalau dalam konsep WiFi atau jaringan internet, torch ini adalah fungsinya untuk mencari apakah yang membuat jaringan itu menjadi lambat. Nah, admin WiFi, apakah itu IndiHome atau apa, mereka akan selalu mencari mengoptimasi jaringan internet mereka. Ini sudah dikasih misalkan bandwidth yang besar kok masih macet terus. Analoginya adalah seperti kalau kita menggunakan gambar jalan nih. Saya kasih gambar jalan ya. Di gambar jalan ini kelihatan kan, di sini ada arus ke bawah, kemudian arus ke kanan, kemudian ada arus ke atas, ke samping, jelimet lah pokoknya. Nah, arus-arus ini menciptakan kemacetan. Torch inilah yang kemudian mencari tahu kok bisa macet itu kenapa. Nah, di sini kemudian kalau admin WiFi ini menggunakan mikrotik itu semacam ya jaringan router gitu, yang harganya lumayan mahal, paling nggak di atas 1 juta. Ada fungsi yang namanya fungsi torch, yaitu fungsi untuk mencari tahu para pengguna ini sedang mengakses apa. Jadi kalau dirimu ada yang tanya, saya pakai model private mas, ya sama aja, private kalau udah masuk ke internet ya kan tetap butuh data ya. Torchnya diklik, kemudian kita lihat apa saja yang admin bisa lihat. Oke, ambil contoh, kemudian kita masukkan, kita reset dari awal, kemudian kita lihat di sini. Sambil aja salah satu dari pelanggan yang ada di internet apapun itu. Nah, di sini ketahuan sedang download apa, kemudian file yang di-download berapa besar kilobyte-nya, pada detik berapa, itu semua kelihatan. Lihat nih misalkan. Kemudian di sini harus ketahui apakah yang dilihat. Ini ada yang namanya IP address. IP address itu apa? Kalau belum tahu nanti lihat video saya yang lain terkait dengan apa itu IP address. Tapi IP address ini kemudian itu menunjukkan letak di mana server internet yang sedang Anda akses. Nah, di belakangnya ada yang namanya protokol. Protokol itu menjelaskan dari server itu Anda akses dalam bentuk apa. HTTP, HTTPS itu berarti Anda dalam bentuk web browser. Jadi kalau misalkan Anda buka www.google.com, yaitu HTTP, HTTPS, kompas.com, instagram.com, hentai.com, semua itu HTTPS. Nah, kemudian ada protokol di belakangnya. Kalau kemudian protokol itu maksudnya apa? Jadi tidak selamanya Anda akses ke alamat internet itu selalu di depannya menggunakan website. Anda bisa juga akses hal lain. Nah, kita coba cari, tadi kita copy salah satu alamat IP, kemudian kita masuk ke alamat yang namanya who.is. Ini adalah mencari tahu, mengkonversi kalau alamat IP tadi itu alamat websitenya apa. Ternyata Roblox. Nah, ini ternyata pelanggan kita salah satunya ada yang sedang main Roblox. Nah, ini tadi konsepnya torch mikrotik ya. Jadi kalau ada pertanyaan, adminnya ketahuan nggak saya ngakses apa, saya mengaksesnya pakai mode private loh. Wah, nggak masalah, private ataupun apa itu semua ketahuan.
Oke, berikutnya konsep DNS di sini. Nah, ini saya kasih gambar Anda ini sebagai raja menyuruh browser. Browser itu bisa kayak Safari, bisa Chrome, bisa Firefox untuk mencari. Ini aku tolong bawain google.com. Nah, browser ini kemudian dia mulai menjelajah ke dunia internet. Dia masuk ke firewall dan segala macam, ditanyain passwordnya ada apa enggak. Jadi kalau Anda misalkan mengakses wifi, ya password wifi-nya apa dan segala macam itu semua ditanyakan. Kemudian nyampe di sebuah DNS server, Anda menanyakan google.com itu alamatnya apa sih. Nah, DNS server ini kemudian mengasih nama, oke, google.com itu 23456789 tanda pentung. Oke, menuju. Nah, sampailah di hosting servernya Google. Kemudian google.com ya iya. Kemudian google.com bilang, kalau kamu nyampe ke tempatku, sampaikan kepada yang menyuruhmu kalau di halamanku ini tulisannya sign in, I'm feeling lucky, dan advanced. Ya tulisannya Google kan kayak gitu ya. Kalau Anda akses Kompas ya berita hari ini, detik.com, berita hari ini yang hot apa, Syahrini misalkan, atau Vicky Prasetyo, ya idola-idolamu lah. Nah, kemudian berakhir deh the end itu. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini konsep DNS itu untuk mengawali the next info berikutnya, yaitu apa? Jadi Anda kan bingung loh, kalau gitu kan wifi ketahuan. Nah, sekarang itu orang tuh udah nggak pakai yang lagi namanya wifi. Kalau perusahaan besar kayak misalkan IndiHome ataupun apapun itu yang gede-gede, mereka punya yang namanya proxy server. Apa itu proxy server? Nah, proxy server ini kalau dilihat dalam bentuk gambar seperti ini, Anda pakai HP, akses internet, mau pakai laptop, apapun itu, ya ke proxy server dulu sebelum ke internet. Jadi sebelum ke internet itu ngelewatin dulu proxy server. Nah, proxy server ini dia menyimpan berbagai macam riwayat pencarianmu. Tujuannya apa? Biar kalau dirimu balik lagi ke sebuah website itu nggak akan makan waktu lama, karena semuanya udah disimpan di proxy server. Jadi awakmu nggak perlu nyampe jauh-jauh sampai internet. Di proxy server gambarnya Miyabi dan teman-temannya itu udah disimpenin semua di situ. Jadi langsung cepet ngaksesnya. Nah, di sini kemudian proxy server itu bagaimana perkembangannya. Proxy server itu sekarang semua di tiap kota udah ada. Jadi dirimu yang berdomisili di Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Klaten, Purworejo, manapun itu semua udah ada proxy servernya. Dan proxy server ini dia perusahaan besar biasanya ya. Jadi kalau perusahaan besar kayak ya apa saja itu plat merah, plat biru, biasanya menggandeng dengan pihak ketiga untuk dia itu ada proxy server. Nah, salah satu yang melegenda atau yang ada di dunia ini proxy server, salah satunya adalah perusahaan yang namanya Akamai. Akamai itu seperti apa? Yuk kita browsing dulu logonya tuh kayak gimana. Proxy server ini yang merupakan superkomputer ini. Nah, Akamai ini banyak di Eropa juga. Jadi dia memang fokus khusus untuk menjadi proxy server. Ini dia, kita coba search logo dari Akamai. Ini kalau misalkan dirimu familiar, kita coba lihat gambarnya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini nyimpenin semua browsing riwayatmu. Jadi dirimu akan merasakan sensasi yang jauh lebih cepat saat browsing internet. Otomatis orang yang kerja di situ ya akhirnya ya tahu dirimu itu setiap hari misalkan belajar ngakses rumus matematika. Nah, dia akan ngasih rumus matematika yang kencang. Tiap hari belajar biologi atau ilmu kedokteran yang belum saatnya dirimu pelajari, ya itu juga nanti akan muncul di situ. Jadi orang di situ tahu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, wong tuaku gimana? Aman kan? Orang tuaku juga gaptek, nggak bisa buka internet. Nah, masalahnya sekarang ada aplikasi yang namanya Wireshark. Apa itu Wireshark? Nanti akan aku bahas di video yang lain. Tapi di sini Wireshark itu fungsinya dia bisa diinstal langsung di komputer buat mengetahui apa aja yang diakses melalui jaringan wifi, jaringan kabel, jaringan bawah tanah, atas, jaringan santet. Wah, semuanya muncul di sini. Makanya kalau dirimu mulai sekarang belum pasang alasan akses apa aja, ya sekarang mulai siap-siap, karena orang tamu kalau udah nginstal yang namanya Wireshark ini, mereka bisa tahu dirimu itu ngakses apa aja sih. Nah,
Oke, jadi nggak usah takut. Yang penting sekarang terbuka ngobrol. Nih, Wireshark ya, tak kasih gambar ikan hiu. Oke. Nah, itu dulu. Kalau dirimu belum subscribe, silahkan subscribe biar kedepannya kalau ada info terkait teknologi itu nanti bisa ya nyambung dikit lah, diajak ngobrol sama gebetan nyambung nanti. Oke.